Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dewi Nurseri. Hari ini saya akan membahas tentang pupuk untuk tanaman aglonema supaya tanaman kita itu tumbuh dengan subur dan juga cepat beranak pinak. Saya akan merekomendasikan pupuk untuk jenis aglonema dan juga cara penggunaannya supaya tidak salah dalam memberikan pupuk untuk tanaman hias aglonema dan juga jenis tanaman hias lainnya. Tentunya pupuk ini sangat mudah didapatkan di toko-toko pupuk lainnya, tapi banyak juga yang menggunakannya itu asal, sehingga membuat tanaman itu bukannya subur tetapi malah rusak ataupun busuk ya. Saya akan memberikan contoh cara penggunaan pupuk dari NPK 1616 dan juga pupuk merah untuk tanaman hias. Jenis pupuk ini sangat rekomendasi dan tentunya sudah bukan rahasia lagi untuk menyuburkan tanaman hias. Ini pun saya ada satu obat untuk pembasmi hama. Dan juga di sini saya menggunakan pupuk gromor yang penggunaannya itu hampir sama dengan pupuk NPK 1616. Sebenarnya pupuk gromor ini banyak digunakan untuk jenis tanaman anggrek, tapi banyak juga digunakan untuk tanaman aglonema. Ini pupuk gromor asli ini ya. Ini dari Nusa Tani. Dan ini pupuk NPK Mutiara 1616. Nah, pupuk ini sebenarnya banyak manfaat. Salah satu manfaat di sini yaitu untuk pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman serta menekan serangan jamur dan penyakit. Nah, tentunya ini sangat bagus dan juga rekomendasi untuk semua jenis tanaman hias, terutama bagi pecinta aglonema. Cara yang baik ataupun yang benar untuk penggunaan aglonema ini itu banyak cara-caranya ya. Di sini saya menggunakan cara dengan ditabur. Ditaburnya itu tentunya tidak sembarangan. Banyak dari kawan-kawan itu yang main tabur itu banyak, ada yang 1 sendok, ada yang setengah sendok makan. Nah, itu tentunya bukannya menyuburkan, tapi malah bisa merusak tanaman hias kita. Ini tanaman yang saya beri pupuk. Nah, ini kurang lebih tanaman itu baru berusia sekitar berapa ya? Kalau nggak salah ini perkiraan saya ini dari remaja, itu dari remajaan sampai beranak ini 3 bulan sudah beranak pinak seperti ini. Hasil dari pupuk yang saya berikan pun daun tampak lebih tebal dan berotot. Ini juga aglonema, ini sudah beranak lagi, ada 2. Yang lainnya itu sudah saya pindahkan ataupun saya split untuk memperbanyak. Ini lagi. Kalau ini bukan big grow ya. Nah, cara penggunaannya itu ya cukup simpel. Bagi kawan-kawan yang menggunakan media sekam seperti yang saya gunakan ini saya gunakan media sekam dengan pakis cacah.
penggunaannya itu kita berikan pupuk di dalam secukupnya, baru kita timpa dengan media. Alasannya itu karena pupuk dari sekam mentah ini dia kurang memiliki unsur hara, jadi diberikanlah pupuk seperti yang saya berikan ini. Ini pupuk merah. Ini pupuk merah kote ataupun ya banyak di toko online itu namanya itu ya hampir sama dengan Dekastar ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi linknya itu ataupun namanya. Ini sangat bermanfaat untuk tanaman aglonema, benar-benar sangat bermanfaat. Ini yang saya gunakan untuk memperbanyak ataupun membudidayakan aglonema bigroy dan juga jenis aglonema lainnya. Terus saya berikan pupuk NPK Mutiara 1616. Ini manfaatnya itu untuk memacu pertumbuhan ataupun untuk mendorong tunas baru. Ini NPK, dan yang ini tadi itu untuk mencukupi unsur hara supaya kita tidak terlalu sering memberikan pupuk, apalagi jam kita itu jam padat ya. Nah, dan ini furadan. Nah, furadan ini gunanya itu untuk mengendalikan hama pada tanaman dan juga akar yang ada di dalam media. Jadi diberikan furadan ini secukupnya ataupun setengah sendok teh, bukan setengah sendok makan. Karena banyak dari kawan-kawan itu yang ya memberikan info itu setengah sendok dan gambarnya itu setengah sendok makan gitu. Jadi pada tanamannya itu efeknya nanti ya bisa menimbulkan kerusakan karena overdosis. Nah, di sini saya pun menggunakan gromor. Gromor ini bukan saya tabur ya, tapi saya semprotkan. Nah, kalau yang saya tabur itu menggunakan NPK 1616 dan juga menggunakan kod ini pupuk merah untuk aglonema. Ini yang saya tabur. NPK jarang saya semprot karena kalau disemprot takutnya overdosis pun nanti ke daun gosong seperti yang sudah saya lakukan. Dapat kawan-kawan lihat ya. Ini nih. Ini gosong ini. Akhirnya terjadilah pembusukan ini karena disemprot. Jadi saran saya rekomendasi lebih aman itu menggunakan pupuk tabur, bukan disemprot. Karena kalau disemprot nanti itu langsung ke daun. Nah, inilah hasil dari semprotan. Alhasil busuk ya. Jadi saran saya itu lebih rekomendasi itu menggunakan pupuk dengan cara ditabur, jangan disemprot. Karena beresikonya itu sangat besar ya. Cara penaburannya sendiri kita ambil secukupnya ya, secukupnya. Ingat, secukupnya bukan asal gitu. Karena lebih baik kurang daripada berlebihan. Kalau berlebihan nanti nggak bisa diselamatkan tanaman kita. Nah, ini beberapa butir ini dapat ditaruh di pinggirannya seperti ini. Nah, hanya cukup seperti ini cara penggunaannya. Jangan terlalu berlebihan. Kita ambil segini, nah lalu kita taruh di satu tempat. Nah, itu beresiko merusak tanaman. Dan juga furadan itu pun sama manfaatnya, tapi ini bukan untuk pertumbuhan melainkan untuk mengendalikan hama. Nah, untuk furadan sendiri saya sarankan itu jangan terlalu banyak. Nah, kita ambil segini, satu comot saya bilang, lalu taburkan di sekeliling tanaman. Sebenarnya untuk furadan ini tidak terlalu berisiko karena ini untuk tanaman ya, untuk mengendalikan hama pada media. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang ini tadi sudah saya jelaskan, itu digunakannya itu bisa di atas media, bisa di dalam media. Nah, kenapa di dalam media? Karena di dalam media itu supaya mempercepat proses pembentukan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Karena media yang saya gunakan itu bukan media tanah ya, tapi saya menggunakan media sekam mentah. Nah, ini bukan tanah ini ya, ini sekam mentah saya campur dengan kokopit. Nah, ini. Dan setelah diisi dengan media ini di dalam, karena ini media yang sangat mudah kita gunakan dan tentunya juga tidak terlalu basah ke akar tuh. Jadi
di dalam dikasih sedikit, di atas pun dikasih juga sedikit. Cuma kalau bisa jangan dicampur langsung dengan NPK, jangan dicampur langsung, karena kalau dicampur langsung beresiko nanti tanamannya itu nggak kuat panas. Kalau mau NPK lebih bagus, kalau mau pupuk ini juga. Nah kalau yang ini untuk gromor ini disemprot, ukurannya itu bisa kawan-kawan gunakan 2 gram per 1 liter air. Ini kalau yang ini saya jarang menggunakan semprot, tapi saya gunakan tabur karena lebih aman untuk tanaman hias. Nah seperti yang ini juga, ini kan saya tabur tuh, saya gunakan untuk tanaman aglonema saya. Jadi ke daun pun dapat kawan-kawan lihat ya, daunnya itu lebih segar, lebih semok, lebih montok gitu. Pokoknya ya lebih jos lah daripada yang nggak dipupuk, itu tentunya lebih dekil ya, lebih nggak terawat. Nah kalau kawan-kawan ingin tanaman kita itu subur, nah sehat, tentunya kita harus memberikan pupuk, jangan hanya asal menanam lalu kita tinggalkan. Nah tentunya ya apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Semoga video dari saya itu bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman hias.